Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau sharing ke kalian bagaimana sih cara mengolah atau membersihkan kotoran dari ikan mujair ini. Mari simak videonya sampai akhir. Ini adalah ikan hasil memancing suamiku di rawa. Ada ikan mujair atau nila dan juga ikan wader. Ikannya sih nggak besar-besar semua ya. Ada yang ukurannya kecil dan juga ukuran sedang. Ini aku kumpulin dulu di baskom. Banyak sekali ya teman-teman. Alhamdulillah ini sih lumayan untuk makan 2 hari. Ini ikan yang paling besar segini ya teman-teman. Meskipun ini tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah karena ada ikan water ini ukurannya sangat kecil sekali. Jadi peralatan yang disiapkan yaitu telenan dan pisau yang sangat tajam. Ini nanti setelah dibuang sisinya, lanjut buang juga kotorannya. Ada 2 cara untuk membuang kotoran ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu kita posisikan ikannya seperti ini. Ini tuh punggungnya ada di depan kita seperti ini dan posisi perutnya menghadap ke belakang. Tinggal kita garuk-garuk saja sisiknya seperti ini. Balik ikannya dan bersihkan sisik yang ada di sisi sebelah. Lanjut kita miringkan ikannya seperti ini. Lalu kita iris perutnya. Lakukan pelan-pelan saja ya teman-teman. Iris perutnya sampai ke mulut ikannya seperti ini. Lakukan dengan hati-hati karena takutnya nanti tangan kalian terkena pisau. Setelah diiris, lanjut buka perutnya dan tarik atau buang kotorannya seperti ini. Ini perutnya mau aku gores 2 goresan seperti ini di sisi sebelahnya juga supaya nanti jika sudah matang kelihatan bagus. Untuk cara yang kedua, kita posisikan ikannya berbalik dengan yang pertama tadi ya. Kita hadapkan perutnya ke depan seperti ini dan punggung ikan ke belakang. Lalu kita garuk-garuk sisinya seperti ini. Kemudian dibalik juga. Nah, pada posisi seperti ini, kita iris dagingnya di bawah ekor, iris seperti ini, posisikan pisaunya agak miring ke depan. Saat mengirisnya jangan sampai terkena durinya. Jika sudah terasa menyentuh duri yang ada di dalam, kita belokkan pisaunya ke depan seperti ini. Kemudian kita iris sampai ujung kepala ikan, lalu buka dan hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita ambil kotorannya dengan cara dijumput seperti ini saja. Nah, menurut kalian lebih mudah pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Silahkan jawab di kolom komentar. Kalau saran dari aku, gunakan cara yang kedua karena itu membuat ikan yang ukurannya kecil terlihat lebih besar. Tetapi kalau pakai cara yang kedua, yang kelihatan perutnya tadi, itu kalau digoreng nanti wajannya itu hanya muat mungkin 2-3 ekor saja ya. Kalau pakai cara yang pertama kan kita bisa menggoreng ikannya sekaligus 5 atau bahkan sampai 7 ekor. Kalau untuk pengambilan kotorannya paling mudah itu menggunakan cara yang kedua karena kita tinggal menjumput kotorannya. Dan kalau pakai yang pertama kita harus membuka perutnya lebar-lebar lalu kita tarik keluar. Oh iya, tips lagi dari aku, jika kalian mau beli ikan seperti ini, mending kalian pilih saja yang perutnya itu nggak melembung seperti ini ya teman-teman. Ini tuh yang perutnya melembung kayak gini, bukan dagingnya yang tebal, tapi malahan kotorannya jumlahnya sangat banyak. Kalau kalian nggak percaya, ini coba aku buka yang perutnya melembung atau buncit. Kalian lihat sendiri kan, ini kotorannya banyak sekali. Mending kalian beli yang perutnya kempes saja dan yang warna ikannya itu ekornya agak merah dan juga punggungnya dan juga warna kepalanya itu berwarna merah seperti ini. Tapi semuanya sih enak ya, nggak ada perbedaan untuk rasa. Dan ini ikan yang perutnya kempes, aku mau buka, kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya. Perutnya kempes itu
kotorannya hanya sedikit. Karena ini ikan yang aku buka yang perutnya kempes, dia malah ada telurnya banyak, dan tadi yang perutnya buncit dan ngelembung itu nggak ada telurnya loh. Hanya saja jika kalian membuka perut ikannya menggunakan cara yang kedua, nanti kalau ada telurnya itu biasanya ikut keiris seperti ini. Kalau pakai cara yang pertama dengan mengiris perutnya saja, kita bisa mengontrol telur ikannya supaya tidak keiris kena pisau. Lanjut, ini aku mau iris ikan wader. Di tempat kalian, ikan ini namanya apa? Silahkan jawab di kolom komentar. Kalau kalian mengira ini ikan bandeng, kalian salah, karena ini ikannya berbeda banget dengan ikan bandeng. Rasanya beda, bentuknya juga beda, tapi yang sama mungkin durinya itu agak menyebar ke dalam daging ikan. Membersihkan sisik ikan ini lebih susah daripada ikan mujair yang tadi ya, karena sisiknya itu panjang-panjang dan dia itu ulet kayak lengket di tubuhnya gitu. Terus dia itu perutnya melembung karena di dalamnya itu nggak tahu namanya apa, tapi selain kotoran di dalamnya juga ada kayak gelembung putih-putih seperti ini. Ini aku bersihkan kotorannya, aku iris di bagian perutnya saja, tidak aku buka dari punggung ikannya karena aku kurang suka dengan ikan ini. Jadi nanti kalau matang aku tidak mengambilnya. Nah, ini ikan wader yang ukurannya kecil, tapi lihat telurnya banyak sekali ya teman-teman. Padahal tadi yang besar nggak ada telurnya kan. Terus yang di awal tadi juga aku buka yang ukurannya kecil juga nggak ada telur ikannya. Jadi nggak melulu ikan besar itu di dalam perutnya ada telurnya. Buktinya ini ukurannya kecil tapi telurnya full banget, hampir nggak ada kotorannya. Lanjut, ini sudah aku buka semua perut ikannya. Kita buang-buangin saja kotorannya seperti ini. Lakukan dengan hati-hati supaya tangan kalian nggak ketusuk duri ikan. Ini sudah selesai proses pembuangan kotoran ikan. Lanjut kita cuci di air yang mengalir sampai bersih. Sengaja aku bersihin semuanya, nanti tinggal ditaruh kulkas dan kita masak sesuai kebutuhan, dan ini cukup untuk 2 hari bahkan bisa lebih. Kita cuci bersih di air yang mengalir, terus kita kasih garam atau bumbu marinasi, lanjut simpen di kulkas atau freezer. Tinggal nanti kalau ingin makan tinggal goreng, dan paling enak itu makan selagi dia masih hangat. Oh ya, sedikit tips dari aku untuk kalian yang ingin menggoreng ikan seperti ini supaya tidak lengket di wajan. Nah, itu sebelum memasukkan ikannya ke minyak yang sudah panas, kalian kasih minyak panas itu tepung terigu ya. Jadi nanti tepungnya itu bercampur dengan minyak panas, baru kalian masukkan ikan yang sudah dimarinasi. Nah, itu nanti ikannya nggak akan lengket ke wajan atau lengket ke ikan yang lainnya. Sekian dulu tips dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.